Batang bawa sampah, pulang bawa beras. Seimbang hubungan manusia dengan manusia dan juga menjaga kelestarian alam. Dan sekarang kita ngobrol dengan Kepala Desa Sayan, Perbekal loh ya. Kalau di Bali Perbekal namanya. Perbekal. Dan salah satu inovasi atau terobosan yang dibuat oleh Desa Sayan adalah dengan kepedulian mereka terhadap sampah dari desanya sendiri. Bisa ceritakan nggak apa latar belakang awalnya kenapa tercetus acara ini? Menukarkan sampah, datang bawa sampah, pulang bawa beras. Datang bawa sampah, pulang bawa beras. Ya. Oke, Wi. Thank you, Wi, kesempatannya. Sebetulnya di Desa Sayan dari 2018, akhir sejak saya terpilih menjadi Perbekal, Wi, kita kumpul bersama nih, tim perangkat desa dan semua elemen yang ada di Desa Sayan, kita kumpulkan membuat satu bentuk rencana strategis. Rencana strategis untuk penanggulangan sampah tentunya di Desa Sayan. Sebagai informasi, kita melakukan analisa di Desa Sayan setiap harinya ada 14 ton sampah yang terkumpul setiap harinya. Setiap hari satu desa 14 Satu ton. desa 14 ton. Ini 60%-nya adalah sampah organik, 40%-nya sampah anorganik. Jadi minimal kita sudah melakukan langkah konkret di awal. Jadi kita lakukan gerak-gerakan mungut sampah plastik dengan adik-adik Karang Taruna dan juga adik-adik SD, tingkat SD. Terus kemudian di tahun 2019 awal, tahun 2019 awal, tepatnya 24 Januari 2019, kita bentuklah satu bank sampah pertama di Desa Sayan yang ada di lokasinya di Banjar Pandi. Itu 2019 nih. Jadi sebetulnya program ini sudah berjalan 1 tahun. Ya. Kemudian lanjut terbentuklah di 3 bank sampah berikutnya. Sebagai bank sampah tadi? 4 bank sampah. Sebagai informasi ada 8 banjar di sini. 8 banjar di Desa Sayan. Ada 4 sampah yang sudah terbentuk. Jadi 4 sampah berikutnya Setungkara segera terbentuk lagi. Jadi kita semua banjar ada nanti bank sampahnya. Jadi banjar lain nyusul ya di Sayan. Setungkara ya, banjar-banjar lain menyusul. Tadi pertanyaannya kenapa tercetus ide program datang bawa sampah, pulang bawa beras. Satu-satunya alasannya adalah pandemi COVID-19. Di Desa Sayan, mata pencarian masyarakatnya itu adalah pariwisata. Ubud nih, sekitar Ubud, sebagian besar di Ubud pariwisata. Apalagi Bali kita ngomongnya pariwisata. Jadi lumpuh sekali dengan adanya pandemi COVID ini, pariwisata lumpuh. Masyarakat kita yang punya villa, punya restoran, baik juga yang bekerja freelance sebagai supir atau guide, itu benar-benar kehilangan pekerjaan. Jadi ini benar-benar tiarap. Dan ini adalah langkah penanganan kita, inisiatif, kreativitas kita di Desa Sayan. Bukan cuma saya sendiri sebagai Perbekal, tetapi semua elemen masyarakat, terutama pengurus dari bank sampah, tentunya dengan prinsip filosofi Hindu, kita tahu Trihita Karana, kita juga mengemasnya dalam filosofi Among Krisma Kerti. Among Krisma Kerti ini berarti menjaga keseimbangan rumah kita. Rumah kita dalam konotasinya adalah Desa Sayan. Bagaimana kita menjaga dari konsep Trihita Karananya, ini berbagi sambil edukasi. Berbaginya kita antara sesama, hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, berbagi beras. Nah, ini berasnya datang dari donatur beli murni. Donatur mana aja nih? Donatur. Donatur ini siapa aja nih? Donatur ada pemilik restoran, ada pemilik villa, ada warga yang memang mampu yang memberikan sumbangan berasnya kepada pihak bank sampah. Sambil edukasi, edukasi lingkungan. Tentunya kita memilah sampah. Dengan kehadiran warga seperti ini, animonya sangat luar biasa dan warga sangat terbantu. Mereka langsung mendatangi saya, "Pada kapan lagi ada seperti ini? Ayo kita lakukan lagi." Positif gitu. ya? Positif sekali, Bli. Saya kemarin lihat ada bahkan warga yang mecahin rekor dapat banyak banget, dapat 4 karung beras. 4 karung lebih. 4 karung lebih. Itu 106 kg. Oke, berarti desa ini sudah ada kerjasama dengan pengepul. Itu yang jelas sampah-sampah ini akan dibawa ke pabrik-pabrik daur ulang. Dan sumbangan beras ini seperti yang sudah dijelaskan tadi juga banyak berasal dari warga dan pemilik usaha restoran atau hotel yang
punya bisnis di Desa Sayan ya. Oke, ini cerita yang sangat inspiratif ya dari Desa Sayan, bagaimana membuat sebuah event yang sebenarnya simpel tapi Sangat tepat simple. sasaran. Ya. Batang kok sampah, bilang kok beras. Seimbang hubungan manusia dengan manusia dan juga menjaga kelestarian alam. Betul sekali. Dan menjaga semesta, menjaga manusia sama saja dengan ibadah pada pencipta. Tuhan. Ya. Jadi karena kan. Trihita Karana. Kita semua tahu bahwa dalam situasi pandemi kayak sekarang pasti akan terjadi penumpukan sampah dengan matinya beberapa aktivitas kan. Dan juga orang prioritas kan. Waktu Covid pandemi penggunaan sampah plastik itu tidak berkurang, justru mungkin akan meningkat ya. Penggunaan plastik sekali pakai apa semua akan meningkat. Tapi Desa Sayan menjadi salah satu contoh bahwa urusan Covid, urusan pandemi kita hadapi bersama, tapi tidak melulu bahwa kita mengabaikan sampah kita. Karena bagaimanapun juga sampah setiap individu adalah tanggung jawab dari individu itu sendiri. Dan semoga desa-desa lain terinspirasi untuk melakukan hal serupa. Sampai ketemu di episode Apa Kabar Bali berikutnya.